Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita melaksanakan misa Minggu Advent kedua atau B bersama Romo Denny. Mari kita mempersiapkan hati, ketenangan diri untuk mengikuti misa hari ini. Untuk kolekte akan dilaksanakan terakhir setelah misa. Sekian, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama juga. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yeremia berseru di padang gurun, "Ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya." Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gulung jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berkelok-kelok menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Dia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Dia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah, jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan kemuliaan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara terkasih, selain menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. memuliakan Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku mengirim utusanku mendahului kau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan.
Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, memukul dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita masuk dalam minggu Advent kedua tahun B. Bacaan Injil masih dari Markus. Temanya mengenai Yohanes Pembaptis. Minggu depan, minggu Advent kedua, bukan dari Markus tetapi dari Yohanes, masih dalam tema yang sama, Yohanes Pembaptis. Kita melihat Yohanes Pembaptis bagaimana ia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saya ingin tahu, meskipun hanya sedikit, ia dibaptis waktu bayi ada berapa? Kebanyakan dari kalian. Iya. Saya baptis waktu umur 16. Meskipun ibu saya Katolik, menikah di gereja Katolik, tapi saya bukan Katolik. Namun kami berlima tidak ada yang dibaptis waktu bayi. Mungkin karena ibu saya pindah ke Kristen. Jadi meskipun demikian kita masih bersekolah di sekolah Katolik dari TK, SD. Jadi setelah itu saya waktu SMP belajar selama 2 tahun untuk menjadi katekumen, lalu dibaptis umur 16 kelas 1 SMA. Baik, kalian waktu bayi dibaptis pasti tidak ingat seperti apa waktu dibaptiskan. Ada yang ingat, ada yang punya foto? Iya. Oh, ada yang punya foto. Iya, pasti baptis kalian tradisi Katolik zaman now. Tidak seperti gereja Ortodoks. Pernah lihat baptis bayi Ortodoks yang dicelupkan bayinya seperti ayam berkali-kali. Tapi gereja Katolik selama berabad-abad sudah mengubah tata caranya. Sebagian besar gereja Katolik dengan cara mengalirkan air dari atas di dahi atau kepala, sama seperti baptisan saya. Tetapi ketika saya, karena temanya hari ini mengenai Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan, kita pun mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Juru Selamat kita di Natal nanti. Meskipun tidak ada misa Natal tahun 2524 di sini bahasa Indonesia, tapi kita punya acara Natal tanggal 27 ya. Baik, saya ingin sharing karena hari ini juga berketepatan hari Minggu pertama bulan 12 ini, hari panggilan untuk misionaris seluruh dunia. Saya datang ke Jepang sebagai misionaris Xaverian, diutus di sini sudah tahun ke-13. Kali pertama saya ada di Kumamoto 10,5 tahun sebelum menginjakkan kaki untuk berkarya di Kansai Osman Agung Osaka ini. Jadi di tahun kedua di paroki saya Mukonoso. Dan bulan kedua saya mengadakan misa bahasa Indonesia di tempat ini. Minggu depan kita ada misa bahasa Indonesia di Kobe karena beberapa umat kita tinggalnya dekat Kobe. Jadi mereka yang ada di Kobe mungkin nggak pernah datang ke sini. Jadi kita bisa bertemu untuk bisa di Kobe nanti. Lalu saya setelah tinggal di Jepang ini, pengalaman menarik mengenai pembaptisan tadi. Saya berkarya sebagai kepala paroki selama 5 tahun di paroki Musashi Gaoka di Kumamoto. Selama 5 tahun itu, gereja itu didirikan 36 tahun yang lalu. Di depan altar ada tempat pembaptisan di bawah lantai itu.
sedalam ini. Lalu setiap malam Paskah saya menggunakannya untuk pembaptisan sekali setahun karena tradisi dari gereja itu. Dan baptisnya karena kolam, jadi afdol kalau menyelam di kolam. Saya pun masuk ke dalam kolam, basah, tapi tidak basah kuyup. Tetapi cara ini memang tidak lazim dalam gereja Katolik dimanapun di Indonesia. Maka ketika saya membagikan video ini, orang-orang Katolik melihat, oh ini gereja Kristen apa gereja Katolik? Padahal saya pastor Katolik. Meragukan. Sama seperti halnya gereja Kristen baptis melihat baptisan secara Katolik yang hanya dikucurkan air, tidak sah, mereka mengatakan demikian. Maka dalam katekismus gereja Katolik, pembaptisan itu asal ada materi dan forma. Materinya adalah air, formanya adalah kata-kata. Siapa namanya? Saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan air. Maka baptisnya sah. Baik dicelupkan dalam air, dalam kolam, ataupun diteteskan air. Nah, pengalaman saya membaptis beberapa orang di dalam kolam itu, saya tidak memaksa, khususnya orang dewasa, karena ada yang orang tua, ada ibu-ibu. Jadi tiap tahun mereka punya pilihan bebas untuk masuk ke dalam kolam atau bersujud di bibir kolam lalu dikucurkan air. Silakan pilih, karena saya punya pengalaman selama 5 tahun. Dan pas setelah saya diutus di sini, tidak ada 2020 itu misa malam Natal karena corona selama 3 bulan libur. Jadi pengalaman saya malam Paskah terakhir bersama umat yaitu di Gereja Kumamoto Musashi-gaoka 2019. Karena saat itu Sabtu, Senin saya harus pindah ke sini. Jadi video yang saya buat itu kadang-kadang cuma bikin lalu tidak merenungkan apa yang terjadi. Maka pas sekali di sini saya membagikan kepada kalian semua pengalaman membaptis di kolam kali kelima terakhir. 5 anak-anak, 2 orang dewasa. Kita melihat pengalaman ini. Setelah itu pengalaman sebagai misionaris membaptis itu ya. Jadi dewasa ini sebagai misionaris tugasnya bukan hanya membaptis saja seperti zaman dulu. Pergilah ke seluruh dunia, ajarlah semua orang sabdaku lalu baptislah mereka. Itu yang dilakukan oleh para misionaris pendahulu kita. Tetapi zaman sekarang apalagi di Jepang, di gereja ini pun sangat jarang sekali pembaptisan. Maka kalau ada umat Indonesia banyak bayi kan, kalau mereka mau baptis di sini, saya dengan senang hati. Lalu pengalaman saya di Kumamoto di paroki itu sebagai malam terakhir saya di gereja itu. Mereka memberikan oleh-oleh, video itu kalian bisa melihat sendiri. Bagaimana kebahagiaan saya sebagai misionaris diterima baik di gereja itu, dan mau nggak mau karena saya harus diutus di tempat lain, saya meninggalkan semuanya, tapi penuh dengan kenangan dan banyak video yang saya buat. Dan rupanya tata cara misa saya memakai TV 55 inci di gereja itu. Di gereja ini pun tahun lalu saya membeli proyektor itu, dan 100 inci screen ini berguna sekali untuk saat misa pandemi ini. Kapan akan berakhir pandemi ini kita tidak tahu, namun kita bersyukur karena gereja ini punya cara seperti itu. Lalu dengan senang hati saya mau berbagi pengalaman saya sebagai misionaris, karena hari ini adalah hari misionaris panggilan seluruh dunia. Lalu dengan video ini saya mau mengajak kalian mensyukuri akan baptisan kita, akan iman kita yang kita peroleh dari orang tua, dari gereja lokal kita, dan kita diutus juga menjadi misionaris di negara matahari terbit ini.
dimanapun kita berada, kita harus mengatakan kabar sukacita itu. Kita semua, bukan hanya saya sebagai misionaris, tapi umat semuanya dipanggil menjadi saksi akan kebangkitan dan cinta kasih Tuhan Yesus. Secara singkat kita melihat dan sambil merasakan suasana bagaimana gereja saya sebelumnya.
nama saya. Ya, saya buat kemarin. Tapi dalam tulisan Jepang. Alamat saya bukan di Kumamoto lagi, tetapi di tempat ini. Yubuken Amagasaki Si Mukonoso 359. Lalu situ tertulis nama saya Denny Wahyudi, itu seperti dari rumah jadi katakana. SDK itu Serikat Sapirian, kongregasi saya seperti Pastor Juang yang dari Kiswana. Dan nama saya itu ada ATJ-nya yang memberitahu umat di Kumamoto, Suzuki Sensei, itu ATJ nama saya, Denny, artinya mewartakan hal kebaikan, benevolence, adalah tugasnya misionaris, jadi pas sekali. Lalu Wahyudi, Y itu peace, U itu biasasi, baik hati, Sameru Nauru, so ini artinya adalah menyembuhkan. Jadi kanji-kanji ini menjadi motivasi saya untuk melayani umat dengan penuh sukacita, kerendahan hati, kebaikan, dan mewartakan sabda Tuhan dengan penuh semangat. Lalu tertulis di situ Daiwa Kiseki. Orang Indonesia yang melihat itu nggak tahu artinya adalah perjumpaan dengan sesama kita dimanapun juga, memberikan mukjizat. Artinya seperti ini. Jadi demikian juga kita bertemu di tempat ini, baik yang ada di sini maupun yang online nanti. Kita memberikan makna bagi kehidupan kita, lapisan kita, dan iman kita, khususnya dalam membesarkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus di saat Natal nanti. Dan kita siapkan hati kita, membuka hati kita sebagai jalan di mana Allah hadir sebagai manusia, yaitu Yesus dalam hati kita. Kita lanjutkan misa ini. Kita berdiri, kita berdoa. Syahadat singkat para rasul. Aku percayakan Allah pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan karena perawatan Maria, yang berintas setara dalam pemerintahan Yesus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang di surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setiap yang datang melalui orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, marilah kita sehati dan sejiwa berdoa pada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi gereja kita, semoga Bapa Sumber Cahaya menerangi gereja agar mampu memenuhi diri dengan keadilan dan mendasari cita kasih Kristiani. Marilah kita Tuhan dengan Allah. Bagi para tawar dan pengungsi, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang menjadi korban perang atau pertentangan segera dapat menikmati kembali ketenangan dan kedamaian. Marilah kita Tuhan tinggalkanlah bagi mereka yang berhak menghakimi di dunia ini. Semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang hendak menghadiri, agar jangan mereka menghadiri berdasarkan apa yang tampak dan desas-desus saja, melainkan secara adil dan benar. Marilah kita Tuhan tinggalkanlah bagi mereka yang menderita dan tertindas. Semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi mereka yang tak mendapat dukungan organisasi ataupun masyarakat luas, agar dapat hidup wajar dan tahu bahwa mereka masih diberi Tuhan. Marilah kita Tuhan tinggalkanlah bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih memperbaiki kita agar dengan rajin dan tekun, bijaksana dan berani, serta membangun kerajaan Allah di dunia. Marilah kita Tuhan tinggalkanlah. Kita hari sejenak untuk intensi kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah. Allah Bapa kami, sumber daya, tahan dan penghiburan,
anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima buat keselamatan kita. Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri kami tak sanggup memperoleh keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. saudaranya, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. segala yang dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila telah Ia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu, kami melakukan mandat pujian bagi-Mu bersama para malaikat dan sekalian orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapak Kristus kita ampunkan, kebangkitan yang kita muliakan, kedatangan yang kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, berkatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mangio, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawat dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak, sebab telah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama dan bersama. Marilah kita saling menyampaikan salam damai. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Yang Tuhan segera batas Tuhan datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, selamat siang saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih kepada Romo dan para pengurus yang sudah bertugas hari ini. Untuk pengumumannya seperti biasa, minggu depan ada misa di Kobe pada pukul 4 sore. Dan sebelumnya, 30 menit sebelumnya ada doa rosario. Bagi yang berkenan ikut silakan datang jam 3 atau 3.30. Selanjutnya untuk pengumuman yang berikutnya, seperti yang Romo bilang tadi, akan ada misa Natal tanggal 27. Kita akan misa Natal se-KKI Jepang. Jadi ada misa online juga untuk teman-teman yang jauh rumahnya bisa lakukan di rumah. Dan di Kansai sendiri akan ada misa online, yaitu di sini seperti biasa kita lakukan misa. Dan 1 jam berikutnya akan ada temu bincang dengan teman-teman KKI lain yang dari Tokyo, Sendai, Meguro dan kawan-kawan. Bagi yang berkenan ikut, mungkin bisa ikut yang live streamingnya juga atau bisa langsung ikut yang di gereja sini. Sekian pengumuman dari sini, mungkin Romo. Terima kasih semua sudah hadir dalam misa ini. Untuk misa minggu depan di Kobe, saya tidak akan membawa proyektor, tapi saya mempersiapkan semua audio. Kalau sekarang udah di sini ada video, tapi nanti di sana saya akan siapkan video menjadi audio. Jadi tanpa melihat tapi mendengar. Saya akan membawa speaker saya dan dikaitkan dengan mikrofon di sana. Sudah dengan doa saya. Baik, terima kasih semuanya. Kita bertemu minggu depan di Kobe jam 4 Gereja Center Tokyo. Kita berdiri, kita melakukan. Tuhan bersamamu. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Allah meneguhkan iman saudara-saudari dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan putranya. Amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara-saudari dengan harapan yang pokok dan kegembiraan sejati. Amin. Semoga Allah mendorong saudara-saudari supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.